Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat semuanya. Yang terhormat Ketua Umum Asosiasi Laundry Indonesia, Pak Apik Primadia. Yang terhormat Wakil Ketua, Pak Ansori Rahman. Yang terhormat Ibu Sekjen, Ibu Eva Maria, dan teman-teman yang hadir semuanya. Video ini saya buat itu untuk berjaga-jaga, khawatir saya nggak bisa datang. Jadi minimal saya sudah buat bahan untuk apa yang disampaikan mengenai bendahara. Dan kalau seandainya saya datang pun saya khawatir saya nggak bisa maksimal karena saya bawa anak. Jadi saya khawatir aja. Jadi saya buat video ini menyampaikan laporan keuangan. Aplikasi ini namanya aplikasi akun BIS. Jadi dia aplikasi keuangan yang berbasis online. Jadi di mana semua anggota maupun DPD maupun DPP itu bisa melihat laporan keuangan. Jadi tanpa saya harus buat laporan keuangan, sebenarnya teman-teman juga bisa melihat laporan keuangan itu. Jadi caranya teman-teman bisa masuk ke username masing-masing. Jadi untuk saat ini DPD sudah saya buatkan user masing-masing. Jadi ada 20 user DPD yang sudah saya infokan ke grup WhatsApp khusus bendahara. Jadi di mana mereka bisa melihat laporan keuangan DPP dan membuat laporan keuangan DPD sendiri. Dan teman-teman DPP pun juga bisa melihat. Sebagai contoh seperti ini, jadi teman-teman bisa download aplikasi akun BIS, atau seandainya nggak mau download aplikasi nggak masalah, bisa lihat di Chrome, jadi bisa masukin menggunakan user yang sudah disediakan. Nah ini anggap aja teman-teman sudah masuk ke aplikasi masing-masing ya. Jadi saya mau ngasih laporan keuangan bulan Juli, mumpung kita ketemuan seperti ini. Caranya teman-teman tinggal klik garis 3 di pojok kiri atas, klik aja, kemudian klik laporan kas. Nah di sini laporan kas itu bisa harian, bulanan, tahunan maupun custom. Nah, jadi kalau mau lihat laporan harian itu dapat uang masuk apa aja itu kelihatan di sini. Dan untuk saat ini saya mau nunjukin laporan keuangan bulanan ya, bulan Juli. Saya tinggal klik aja bulanan. Nah, di sini kelihatan laporan semua kas. Jadi kas DPP maupun DPD itu sudah ada semuanya di sini. Nah, jadi kalau mau lihat laporan keuangan bulan Juli, tinggal digeser aja di sebelah kiri. Nah, seperti ini. Nah, di sini seluruh aktivitas DPD maupun DPP itu kelihatan transaksinya. 65.667.000, pengeluaran 26 juta. Nah, ini mau tahu uang itu dari mana aja, itu tinggal klik aja di aktivitas. Nah, di sini kelihatan aktivitasnya Asli Peduli dapat uang berapa. Ini kelihatan semuanya. Ini untuk semua kas. Kalau seandainya kita mau lihat laporan keuangan khusus memberisasi, tinggal klik aja di pojok kanan atas di semua kas. Itu tinggal klik aja mau lihat laporan keuangan apa. Contoh mau lihat keuangan memberisasi, tinggal diklik aja memberisasi. Nah, nanti kelihatan semuanya di sini. Uang memberisasi itu dapat uang berapa dan pengeluarannya berapa. Nah, ini ada pengeluaran memberisasi 24 juta. Terus kemudian pemasukannya di sini ada 51 juta. Nah, ini untuk memberisasi seluruh DPD ya. Untuk Asli Peduli sendiri juga bisa lihat.
tinggal diklik aja, dipindah aja ke DPP Asih Peduli. Nah ini nanti akan kelihatan uang masuk itu berapa, pengeluaran berapa. Nah ini pemasukannya, pengeluaran di bulan Juli, jadi kedetek semuanya. Nah yang saya lakukan saat ini, selama ini itu saya masukin pemasukan itu ratusan transaksi setiap bulannya. Jadi dari memberisasi, kemudian Asih Peduli, dan yang lainnya. Nah kendala saya saat ini adalah karena transaksi itu banyak banget ya, ratusan, dan bener-bener jelimet banget. Terus kedua, kendala saya ketika saya masukin keuangan, uang masuk itu nggak ada keterangannya, jadi saya juga bingung itu uang dari mana, uang buat apa. Jadi saya akhirnya hanya menerka-nerka atau mencari tahu seperti itu, harus WhatsApp satu-satu kayak gitu kan, sebenarnya ngerepotin banget, ngabisin waktu sebenarnya. Nah makanya untuk saat ini saya sendiri bikin akun 20 akun DPD. Jadi dimana DPD bisa bantu saya masukin uang masuk setiap bulannya. Jadi teman-teman DPD itu kan terima laporan keuangan. Contoh DPD Jakarta, Mbak Murti terima keuangan dari Mas Willy. Nah itu sebenarnya Mbak Murti tinggal masukin aja ke akun BIS. Nanti di akhir bulan tugas saya itu memverifikasi apakah uang masuk yang Mbak Murti masukin di akun BIS itu beneran ada atau enggak di mutasi rekening. Nah jadi ini saya tunjukin buku kas di memberisasi. Nah jadi di sini contoh bulan Juli ya. Di sini ada ratusan transaksi yang saya harus masukin satu persatu. Dan setiap akhir bulan saya harus pastikan uang masuk di akun BIS dan uang masuk di mutasi rekening itu harus sama. Nah ini teman-teman bisa lihat kebanyakan kategori saya masukin memberisasi umum dan keterangannya kosong seperti ini. Nah ini kosong kan. Kosong semuanya karena saya nggak tahu itu uang dari mana. Seperti ini. Nah jadi sebenarnya teman-teman kalau seandainya mau kerjasama bantu saya untuk masukin, teman-teman bisa langsung tahu dapat uang memberisasi itu berapa, karena teman-teman bisa buat laporan keuangan sendiri. Nah ini seperti ini. Nah ini Naura Laundry Balikpapan, nih saya sebagai contoh aja ya. Ini saya coba edit. Nah jadi kalau seumpama Balikpapan tuh Kalimantan mana ya? Jangan-jangan. Nah ini aja deh. Pak Apik aja jelas-jelas Jakarta ya. Saya khawatir ada salah yang tadi. Nah ini Mbak Murti kan tahu nih Pak Apik Jakarta dan memberisasi DPD Jakarta. Nah ini nanti Mbak Murti tinggal masukin aja di kategorinya. Nah ini memberisasi DPD Jakarta. Nah dirubah di spesifikan. Nah nanti kalau Mbak Murti sudah masukin ke akun BIS yang di sini, itu tugas saya yang memverifikasi apakah benar Pak Apik ada transfer sebesar 200.000 ke rekening asli.
Nah, enaknya lagi kalau teman-teman DPD itu sudah input satu-satu uang masuk, itu teman-teman bisa lihat laporan keuangan membrisasi itu DPD-nya masing-masing. Contoh seperti ini ya, saya mau cek laporan keuangan membrisasi di bulan Juli. Saya klik di garis 3, laporan kas, kemudian saya klik bulanan karena saya mau lihat bulanan bulan Juli. Saya geser di bulan Juli. Kemudian bagian pojok atasnya dirubah ya, karena ini masih semua kas. Jadi bisa klik aja di membrisasi. Nah, ini langsung kelihatan pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa, dan aktivitas bisa kita cek. Nah, tadi saya masukin punya Pak Apik ya untuk DPD Jakarta, nanti kelihatan nih kayak gini. Jadi DPD Jakarta dapat pemasukan dari membrisasi itu 200.000. Nah, selain memudahkan saya untuk tahu itu uang masuk dari mana, itu juga bantu saya banget ya, karena transaksi bulanannya kan banyak banget. Jadi saya berharap dari DPD pun juga disiplin menjalankan SOP yang ada. Dan bidang sosial pun Mbak Siwi itu bisa masuk pakai user khusus yang memang saya buatkan untuk bidang sosial. Jadi Mbak Siwi bisa masukin uang masuk itu dari mananya itu bisa. Nah, contoh seperti ini ya, Mbak Sivi nanti akan masuk ke DPP Asli Peduli. Jadi Mbak Sivi punya akses untuk masukin itu uang dari mana. Nah, ini kalau saya sendiri kan ketika ada uang masuk di mutasi, saya hanya mencatat sesuai yang ada di mutasi rekening. Jadi nggak tahu itu uang dari mana. Nah, yang mendapatkan konfirmasi itu kan dari bidang masing-masing. Jadi nanti bidang sosial bisa masukin, contoh tanggal 2 ini ada donasi Asli Peduli. Nah, itu uang dari siapa. Nah, karena saya hanya sekedar tahu itu buat almarhum Pak Christoph ya, saya masukin seperti ini. Jadi nanti untuk ke depan dari bidang sosial pun bisa masukin. Dan enaknya buat teman-teman yang disiplin ngejalanin SOP, itu sebenarnya memudahkan teman-teman untuk bikin laporan keuangan tanpa harus ribet cari laptop, cari Excel, atau hitung-hitungan pakai kalkulator. Jadi contoh seperti ini. Jadi di bulan Agustus, contoh Mbak Suwi mau lihat laporan keuangan atau uang masuk, uang keluar itu di bulan Agustus siapa aja. Nah, itu tinggal di klik aja garis 3 yang di pojok kiri atas, kemudian laporan kas, kemudian klik bulanan. Ini contoh bulan Agustus ya. Kemudian teman-teman klik semua kasnya itu dirubah di Asli Peduli. Nah, jadi teman-teman juga tahu nih uang masuk dari mana juga tahu, bukan cuman Mbak Siwi aja, semuanya bisa lihat laporan keuangan ya. Nah, ini contoh seperti ini. Di bulan Agustus itu ada uang pemasukan itu sebesar 3.300.000, uang pengeluaran 3.240.000. Nah, ini kelihatan. Nah, ada uang sisa 119. Itu kelihatan di sini. Nah, uang itu dari mana aja, teman-teman bisa klik di aktivitas. Nah, seandainya bidang sosial yang menerima bukti transfer itu mencatat sesuai dengan pemasukannya, nah nanti di sini kelihatan nih, ini keterangannya itu dari mananya kelihatan. Nah, contoh seperti ini. Kalau di Pak Abdi Suryandana memang di mutasi ada kelihatan ya, ada uang dari Pak Abdi, dan yang lainnya nggak ada keterangannya sama sekali. Nah, jadi kalau seandainya dari bidang sosial masukin, nah ini nanti lebih sangat mudah dipahamin lagi donasi Asli Peduli itu uang dari mana aja. Jadi nggak hanya sekedar seperti ini. Nah, jadi cukup sampai di sini.
Jadi mudah-mudahan bisa sedikit dipahami mengenai akun BIS, dan saya berharap seluruh DPP, DPD download aplikasi akun BIS atau minimal simpan user dan passwordnya. Jadi sewaktu-waktu mau lihat laporan keuangan itu bisa tinggal lihat laporan keuangan. Jadi nggak ada ceritanya DPP ngumpetin laporan keuangan atau apa, nggak ada. Jadi kapanpun teman-teman bisa lihat laporan. Dan untuk laporan keuangan memang saya buatnya itu setiap tanggal 5 ya. Tanggal 5 bulan berikutnya. Diharap maklum karena ada kesibukan juga, jadi saya nggak bisa langsung setiap akhir bulan deadline, belum tentu bisa, cuman saya usahakan. Dan kalau ada yang mau ditanyakan silahkan bisa tulis di kolom komentar atau bisa langsung WhatsApp saya. Terima kasih. Halo, malam Bu Jadi periode member itu ngepasin misalnya masuk di Agustus. Ya gitu. Langsung dihitung aja prorate itu sampai akhir tahun Desember. Nah, jadi nanti semua periode member itu enak ngitungnya, pokoknya jadi per 1 Januari sampai 31 Desember. Jadi nagihnya juga nanti enak, kapan periodenya member juga gampang inget ya gitu loh periodenya, pokoknya 31 Desember habis, kapan dia harus perpanjang gitu.